Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terlihat segar hari ini ya. Malam ini ya. Oke, selamat datang di podcast Gemilang EduFest ya. Hari ini ya kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelumnya Abah ingin tanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kegiatan Aiman belakangan ini apa sih? Kegiatan akhir-akhir ini ya belajar tentunya, lalu beraktivitas bersama keluarga, olahraga, dan mungkin beberapa hal yang lainnya. Oke, sepertinya tetap cukup padat ya kegiatannya. Ya, tetap ada kegiatan. Oke, sip. Hari ini Abah pengen ngajak ngobrol nih tentang topik yang kayaknya asik topiknya ya, karena sangat relevan dengan kejadian kita sekarang. Ya, topik yang ingin Abah bicarakan hari ini adalah survive asik saat pandemi. Ya, karena sangat-sangat relevan ya. Iya. Dengan kejadian hari kali ini ya. Mungkin pengen tahu dulu nih, Aiman ini sudah berapa lama sih stay at home atau di rumah aja nih? Sudah 10 bulan ya, lebih dari 10 bulan, hampir setahun. Berarti dari mulai bulan apa tuh kira-kira? Bulan Maret Maret tahun 2020. Tahun lalu ya, udah 10 bulanan ya lebih ya. Oke, gimana perasaannya dari mulai dulu Maret tahun lalu sampai sekarang? Perasaannya awal-awalnya ketika corona masih berada di Cina atau ketika corona baru sampai di Indonesia itu kaget ya. Kaget tiba-tiba kita masih beraktivitas di luar rumah, kita masih melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika virus corona ini muncul. Lalu kita kaget karena adanya virus corona yang menakutkan, membahayakan, dan kita juga takut tertular. Kita takut tertular melihat betapa ganasnya virus ini. Jadi awal-awal kaget dan itu. takut ya. Kagetnya tadi karena apa? Gimana kagetnya itu karena tiba-tiba ada gitu ya? Tiba-tiba ada virusnya tidak terduga, dan takutnya ya karena takut tertular karena virus itu ganas. Itu kagetnya tuh berapa lama tuh berlangsungnya tuh kira-kira? Mungkin 1-2 bulan awal-awal. Terus abis itu setelah itu ya masih takut sih. Hingga sekarang masih takut tertular, namun tidak kaget lagi, sudah terbiasa. Namun menjadi bosan di rumah terus, menjadi sedih, tidak bisa bertemu teman-teman dan seterusnya. Begitu perasaannya. Jadi tidak kaget lagi, namun bosan. Kita terlalu banyak di rumah, mungkin kita kangen sama teman-teman, kita ingin keluar rumah lagi. Jadi setelah kaget dan takutnya hilang, datang bosan dan sedih ya. Nggak hilang ya, tapi berkurang ya. Tapi ya tidak seperti awal-awal. Tapi berganti dengan yang dominannya bosan tadi ya, dan sedih ya. Oke, tadi bisa sedikit diulas lagi, bosan sedihnya kenapa sih bisa bosan dan sedih? Bosan saja. Mungkin kita melihat bahwa di rumah itu aktivitas kita jauh lebih sedikit daripada kalau kita di luar rumah, maka itu membosankan. Kalau sebelumnya kita di luar rumah bisa bertemu dengan teman-teman kita, bisa bertemu dengan keluarga, itu kan mengasihkan, kita tidak akan bosan gitu. Betul. Namun ketika kita di rumah, semua kegiatan itu terhenti, dan mungkin sebagian kita tidak tahu apa yang bisa dikerjakan. Sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman, kita kangen, dan itu sedih juga ya. Sedih karena kalau kita tidak bertemu teman-teman, tidak seseru kalau kita bersama teman-teman. Artinya Aiman bosan dan sedih sebelumnya mungkin banyak sekali kegiatan dilakukan yang sekarang jadi tidak bisa dilakukan ya. Misalnya apa tuh kalau boleh diceritakan sedikit? Sebelumnya ini salah satu alasan kenapa aku kaget ya di awal. Sebelumnya itu banyak hampir setiap pekan
itu pasti ada banyak kegiatan, lebih dari sekali, tentunya pasti lebih dari sekali. Maksudnya kegiatan di luar rumah ya? Kegiatan di luar rumah, Oke. kegiatan yang tidak bisa dilakukan lagi sekarang. Misalkan dulu ngaji sama ustadz, lalu abis itu ke homeschooler club, Homeschooler club, oke. homeschooler club belajar juga. Sebentar. Homeschooler club artinya kamu homeschooling ya? Aku homeschooling, jadi aku homeschooling. Jadi ketika homeschooling club itu bertemu teman-teman sesama homeschooling. Oke, jadi walaupun kamu homeschool, tapi tetap ada kegiatan di luar dengan teman-teman yang homeschooler juga. Ya, jadi meskipun aku homeschooling, aku tetap kaget karena homeschooling itu tidak di rumah terus. Tidak kan. berarti homeschooling di Justru rumah aku terus. banyak kegiatan. Oke, ngaji, homeschool club, terus apa lagi Hari tuh? Rabu itu aku berenang, belajar berenang. Masya Allah. Lalu hari Kamis juga ada kegiatan di rumah. Di rumah saja. Lalu hari Jumat itu ada kelas ngaji lagi. Hari Sabtu ada mabit menginap di masjid dan juga ada hiking Oke. ke alam terbuka. Dan hari Minggu masih ada mabit di masjid. Mabit di masjid itu malamnya ya. Oke, itu mabit itu ngapain tuh mabit? Tadi di rumah teman dan mabit di masjid. Itu jadi kita mempelajari Al-Quran sama Ustadz, lalu malamnya kita ya tidur. Emang harus ke masjid nginep gitu ya belajar Quran di sini? Ya sebelum corona bisa nginep, Oh, sekarang gitu. tidak bisa. Emang programnya program menginap ya? Programnya program menginap, tapi kalau tidak bisa menginap ya tidak apa-apa. Oke, ini Itu menarik ya. Menarik. Menarik, dan yang hiking tadi menarik juga nih. Hiking, Ini hiking itu emang rutin ya tiap pekan Hiking atau iya, hiking rutin setiap hari Sabtu itu hiking di alam keluar terbuka. kota, maksudnya atau di dalam kota atau Ini khusus untuk di Bandung ya. Aku tinggal di Bandung, jadi semua areanya itu masih berada di Bandung Raya ya. Jadi mungkin saja tidak di Bandung, tapi di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, seterusnya. memang Bandung itu cocok ya buat hiking karena banyak gunung ya. Banyak gunung. Ada perkataan bahwa Bandung itu seperti mangkok. Di sekitarnya tuh gunung semua. Jadi kayak Persis. Oke, banyak tempat makanya mungkin banyak bisa tempat. dikunjungi ya Dan untuk itu hiking. sangat seru gitu. Dan tentu saja kita kaget ketika hiking terhenti, bertemu teman-teman terhenti dan seterusnya. Itu menunjukkan banyak hal yang tadinya ada lalu tiba-tiba terhenti. Oke. Nah, sekarang terhenti dan mungkin saat keluar pun harus ada protokol, harus memenuhi aturan gitu ya. Tidak boleh keluar rumah sebetulnya. Kita tidak boleh keluar rumah kecuali ini juga sangat tidak pernah terbayangkan oleh aku sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan terjadi. Lalu tiba-tiba kita tidak boleh keluar rumah hanya kalau ada alasan yang sangat darurat ya. Lalu itu pun harus menjaga jarak 2 meter, mencuci tangan, lalu menggunakan masker. Dan darurat itu apa sih maksudnya darurat? Darurat ya, seperti kita butuh makan, kita harus belanja atau kalau nggak makan nggak bisa kalau makan bertahan nggak hidup bisa ya. hidup. Tapi sekarang pun kalau kita punya HP ya kita bisa belanja online. Maksudnya kita bisa menggunakan aplikasi untuk membeli makanan. Oke. Tapi mungkin ada kegiatan, ada hal lain tetap Ada hal harus lain yang keluar mungkin dari tidak rumah ada gitu ya. mungkin tidak bisa dibeli online gitu. Oke. Tadi awalnya kaget, takut tadi ya, kemudian bosen. Nah, terus setelah itu ada fase berikutnya nggak sih? Setelah kemudian bosan dan sedih tadi karena kehilangan kesempatan yang tadi bisa dilakukan dengan teman-teman di luar rumah. Apakah kemudian itu berlangsung terus sampai sekarang atau gimana tuh? Bosan dan sedih ya tentu saja terkadang masih dirasakan, namun kita perlu untuk tabah, kita perlu menerima, kita perlu ikhlas karena kita tahu bahwa ini adalah takdir Allah. Sebagaimana lalu selain itu kita juga ya jadi mencoba menerima, mencari tabah ya. Mencoba ikhlas. Oke. Kenapa sih kita kemudian atau Aiman sendiri emang sudah merasa itu kan tadi baru harus ya, apakah emang juga sekarang sudah mulai bisa menerima, bisa tabah gitu, udah mulai merasa itu mulai mencoba. Apa yang membuat Aiman bisa kemudian menerima tabah itu? Apakah ada keyakinan tertentu yang Aiman rasakan gitu? Pertama-tama ya
tentunya kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita ini untuk beribadah. Allah sudah menyebutkan di surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi jin dan manusia ini tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Berarti diciptakan untuk beribadah ya. Ini penekanan saja. Berarti tujuan hidup utama kita beribadah dan terima takdir, tabah dan ikhlas itu berpahala, jadi merupakan bagian dari ibadah. Masya Allah, takdir jadi juga selain kita tahu bahwa itu kita harus beribadah dan takdir itu bagian dari ibadah, kita harus menerima takdir ya. Sebetulnya di ayat Quran kalau tahu ada nggak sih ayat Quran yang berbicara tentang takdir? Takdir iya. Sebetulnya di dalam surah Al-Ahzab Allah menyebutkan di surah Al-Ahzab ayat ke-38 pada akhirnya Allah menyebutkan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan sesungguhnya urusan Allah, maksudnya apa yang terjadi di dunia ini karena itu ada urusan Allah. Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi. Qadaran maqdura telah ditakdirkan. Ini merupakan takdir ya. Oke, dengan kita tahu itu kita jadi lebih bisa menerima ya. Iya. Jadi yakin Allah bisa Allah akan perbaiki urusannya. Kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Yang tansurullah yang sukum. Maksudnya menolong Allah adalah apa ya? Kita jalankan syariatnya, kita jauhi larangannya, maka Allah akan menolong kita. Nah sekarang mungkin ini pertanyaan agak akhir-akhir nih ya. Tadi kita perlu menjaga syariat Allah, tapi bisa nggak sih dalam kita menjaga syariat Allah tadi, kita juga tetap bisa membuat kita asyik nih menghadapi pandemi ini? Karena ya kita tahu ya kita sedang menghadapi, kita ikhlas, kita tabah, tapi tadi untuk mengatasi bosan tadi kita tetap bisa ada hal yang asik nggak sih yang bisa kita lakukan sesuai tema kita nih tentang asik saat pandemi. Pertama-tama tadi ikhlas dan tabah ini, kalaupun kita ikhlas, kalaupun kita menerima takdir, tetap kita harus berusaha, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan sebagaimana sudah disebutkan tadi. Lalu mungkin kita sudah menjaga protokol kesehatan, mungkin kita sudah ikhlas, namun bagaimana caranya agar tetap asik? Ya itu yang ditanyakan. Ya sebetulnya meskipun kita berkumpul di rumah, masih banyak hal yang kita bisa lakukan. Misalkan kita bisa memperbanyak sholat, bisa lebih khusyuk, kegiatan bersama keluarga, bisa belajar lebih banyak, dan ya banyak hal yang bisa lakukan. Olahraga mungkin. Ada nggak sih bukan metode sih, gantinya kegiatan Aiman yang dulu nggak bisa sekarang nggak bisa, tapi ada bisa gantinya seperti Aiman lu sering main sama teman-teman, ada sih gantinya? Ada gantinya, misalkan kita belajar langsung sama Ustadz, masih bisa berlangsung pertemuan Zoom. Belajar bahasa Arab berlangsung pertemuan Zoom. Bertemu dengan teman-teman bisa lewat Zoom. Dan itu dilakukan ya? Itu dilakukan. Rutin juga tiap pekan atau? Kalau bertemu teman-teman sih itu tergantung janjian aja. Sip, Masya Allah, kayaknya masih banyak juga ya. Kalau dengan keluarga di rumah ada? Dengan keluarga, banyak. Tambahan kegiatan bersama keluarga. Tadi sholat, belajar itu kan berkegiatan bersama keluarga juga. Ketika itu dilakukan bersama keluarga, lalu bisa bermain bersama, belajar bersama, mungkin bisa olahraga bersama, itu kan asik. Emang senang olahraga Iman ya? Senang apa tuh biasanya olahraganya? Senang bersepeda sama main basket. Itu masih bisa ya? Masih bisa, bersepeda di dalam kompleks saja sih. Basket pakai masker. Kan harus ke lapangan basket tuh. Basket itu di rumah ada ring basket, jadi ya lempar-lemparan aja nggak apa-apa, bisa sih. Meskipun tidak main tim lawan tim, tapi main sendiri aja. Atau sama abah. Sama abah. Oke. Sip, kayaknya tetap sangat banyak ya kegiatannya. Jadi alhamdulillah walaupun kondisinya mungkin terbatas di rumah, tapi masih tetap bisa asyik ya. Oke, kayaknya mungkin cukup banyak obrolan yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi semuanya mungkin bisa kita ambil manfaat ya dari obrolan kita. Tadi intinya bahwa stay home, di rumah aja, tidak harus membuat kita tidak berkegiatan, tidak berpahala. Tetap kita bisa melakukan hal yang sangat-sangat positif ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih waktunya Aiman, sangat-sangat menarik obrolan kita hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu kita berdua. Semoga Aiman juga semakin stay healthy, positif walaupun di rumah aja.
dan mudah-mudahan makin banyak memberikan kebaikan buat orang lain, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.